Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas ya sedikit perbedaan antara kasus kebakaran yang terjadi di mobil listrik atau motor atau mobil bensin. Jadi yang sering jadi alasan soal bahaya itu ya dibilang sebenarnya mobil listrik itu nggak lebih bahaya dari mobil bensin. Jadi kalau berdasarkan jumlah kendaraannya, katanya tingkatnya sama saja. Jadi prosentase dibanding volume kendaraan, kasus kebakaran itu katanya nggak beda jauh. Mungkin benar begitu ya, penulis nggak punya data statistiknya untuk membantah hal itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Kalau di mobil bensin atau motor bensin, yang menjadi penyebab itu seringnya adalah kelalaian, terutama di mobil ya. Kalau yang di motor itu yang orang kenemenen ya, ngisi bensin sambil ngerokok, mesin lagi diisi bensin dinyalakan mesinnya, apalagi nggak turun waktu ngisi bensin ya. Yang penting hubungannya dengan menyalakan mesin sama ngerokok kalau di motor. Kalau di mobil hubungannya dengan buka tutup pintu. Jadi keluar masuk kendaraan ketika sedang pengisian bensin itu berbahaya, terutama waktu jeglekan pintunya itu loh. Jadi kan waktu nutup pintu itu diayun wung gitu ya, jegrek. Nah itu biasanya langsung biar, langsung dari tempat pengisiannya itu keluar api. Kenapa seperti itu? Ya karena gerakan pintu menutup itu menghasilkan energi potensial ya. Terus begitu pintunya nutup terjadi tegangan tinggi, sama seperti korek api yang ditekan pakai mekanik, cetak 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 gitu ya. Jadi ada sedikit prinsip seperti itu ketika pintu mobil dibanting nutup. Perhatikan aja waktu terjadinya kebakaran itu kan karena begitu pintunya nutup langsung cetek biur gitu ya. Nah seperti itu. Bisa jadi antara bodi mobil dan nozzle-nya terjadi perbedaan listrik atau bagaimana gitu yang menjadi makin ekstrim ketika pintu dibanting. Selain itu ada modifikasi di mobil yang nggak aman. Biasanya modifikasi kelistrikan ya, termasuk itu ya jenenge itu loh, kapasitor bank yang taruh dalamnya mesin. Terus apalagi ya, oh ya, kalau pintu kacanya terbuka di mobil itu uap bensin itu bisa masuk ke dalam mobil. Dan ketika orang di dalam mobil itu
tiba-tiba menancapkan USB, melepas pemati api listrik, ngerokok di dalam mobil, lepas charger, pegang-pegang handphone atau apa gitu ya yang ada bodi plastiknya, itu bisa terjadi percikan api statik ya, dan bikin terbakar. Jadi semua itu lebih ke keteledoran. Orang terlalu meremehkan bahayanya bahayanya listrik statis ya. Listrik statis itu adalah perbedaan potensial listrik yang terjadi karena adanya pergerakan. Biasanya itu hubungannya dengan sesuatu yang ada plastiknya versus yang nggak ada plastiknya. Ya seperti kalau kita permainan pakai penggaris gitu, terus kertas yang dirobek kecil-kecil, seperti itulah. Nah terus oh ya, yang di pom bensin sekalipun juga nggak boleh ya pakai sepatu alas plastik di pom bensin loh ya, yang petugasnya sendiri. Yang boleh itu karet, sepatu karet. Yang alas plastik nggak boleh. Ya sebenarnya banyak juga sih sekarang sepatu yang alas plastik. Karena alas plastik itu ya itu akan menyebabkan beda potensial. Ketika orang berjalan terjadi perubahan tegangan, jadi ketika menyentuh logam jadi bisa nyetrum. Jadi terutama kalau cuacanya dingin ya, terutama kalau cuaca dingin. Kalau Indonesia kan jarang dingin, lebih sering panasnya ya. Kalau yang sering merasakan mungkin yang di ruangan ber AC pakai sepatu sport yang alasnya plastik. Kan ada tuh ya, sepatu lari, sepatu apa dah. Itu nyetrum ya. Entah. Ya intinya, kok tadi panjang banget penulis menjelaskannya. Intinya yang di mobil bensin itu lebih karena keteledoran, karena orang nggak tahu bahayanya ketika ngisi bensin. Seringnya karena itu jarang terjadi masalah mobil mendadak kebakar tengah perjalanan gitu, selain karena ada modifikasi yang nggak aman. Mobil standar nggak ada soal itu, karena ya dari pabrikan sudah memastikan biar aman, baik plastiknya, kabelnya, apa mana ya, banyak hal lah ya dipastikan biar aman. Ya ketika modifikasi, yang modifikasi itu wis nggak mikir-mikir, makanya jadi timbul bahaya. Yang kalau masangnya ini nggak mikir soal resiko kebakaran, maka ya resikonya besar. Terus apalagi soal kebakaran tengah jalan. Oh ya, kebakaran kalau diperbaiki mobilnya, kalau itu ya beda lagi. Itu tergantung dari kemampuan yang ngolah ya. Ya terus yang jelas kalau di mobil bensin gara-gara keteledoran lah, yang salah yang masang, salah yang penumpangnya atau drivernya, salah orangnya. Nah kalau di mobil listrik rasanya kok semua itu salah manufacturing ya. Ya ada yang nggak salah manufacturing, tapi yang jelas bukan salah penggunanya. Jadi pengguna itu sepertinya nggak ada nggak ada perannya dalam resiko terbakarnya mobil listrik. Ya termasuk juga mobil hidrogen ya. Mobil hidrogen itu kasusnya
biasanya bukan di kendaraan tapi di pom bensinnya. Pom bensin kebakar gitu ya. Bukan kebakar kalau hidrogen, meledak. Nggak ada istilah kebakar. Hidrogen itu antara nggak meledak atau meledak ya. Penulis sudah buat videonya, sebentar lagi mau diupload ya, soal hidrogen. Penulis juga bahas soal bahayanya kendaraan hidrogen. Mengapa bisa meledak? Karena ya itu penyimpanan hidrogen nggak boleh ada oksigennya sama sekali. Kalau ada oksigennya, resiko meledak. Sensitif banget dengan keberadaan oksigen di dalam tangkinya. Ada sedikit oksigen, harus waspada. Kalau yang sekarang yang disalurkan itu oksigen kompres ya, oksigen yang ditekan, enggak yang dicairkan, mungkin dianggap bahaya ya. Oksigen bertekanan lah yang sekarang dipakai. Ada cara lain sih ya, tapi ya nggak kepake. Ada caranya sopo ya, bolali. Terus kalau kendaraan listrik, kendaraan hidrogen itu lebih kepada apa jenenge, ketidaktahuan apa jenenge, bingung nyebutnya. Pokoknya bukan karena keteledoran pemilik, pemakai atau penumpangnya. Nggak bisa apa-apa penumpangnya, nggak bisa apa-apa drivernya. Nggak ada cara untuk mengurangi terjadinya kebakaran atau ledakan itu. Bukan masalah operatornya, bukan masalah orangnya, tapi lebih karena desainnya, lebih karena manufacturingnya. Contohnya baterai lithium itu yang dipakai ada dua macam ya. Penulis lupa mana yang lebih aman. Teknologinya apa lupa wis. Sudah penulis bahas di bahasan mobil listrik sebelumnya yang soal polusi ya. Nah intinya teknologi baterai itu sekarang ini sedang berkembang. Teknologi pembuatannya juga sedang berkembang. Jadi yang namanya teknologi baterainya itu sama, tapi cara membuatnya itu beda-beda. Yang dipatenkan itu adalah cara membuatnya, bukan cara kerjanya. Cara kerjanya sendiri ya prinsipnya, oh ini campur ini ada ini. Tapi kalau cara menghasilkannya itu kan beda. Oh ini biar nanti bisa pas pakai sekat ini, pakai sekat bahan ini. Biar lebih mudah dingin, konstruksinya dibuat model begini, lapisnya segini gitu ya. Itu cara pembuatan, bukan cara kerja. Dan cara pembuatan ini ya baru juga karena teknologinya juga baru. Dan dengan cara pembuatan yang baru ya bisa muncul sesuatu yang tidak terduga. Yang contohnya gampangannya lah kasus dulu pernah ya, baterai Samsung itu terkenal sehingga penerbangan melarang orang bawa handphone Samsung. Bahkan pernah yang pakai yang bawa handphone Samsung S berapa gitu ya, S8 sing kena masalah itu. Kalau ada orang bawa Samsung S8 nggak boleh naik pesawat. Pernah ada seperti itu ya.
S8 atau S8 Note atau apa. Ya problemnya karena apa, masalah kebakaran juga. Jadi baterainya bisa terbakar pas ditaruh tok ya dalam pesawat, tiba-tiba kebakar. Padahal nggak lagi ngecas, tiba-tiba wah kebakar gitu di kompartemen. Karena apinya juga api spesial, self burning ya, terbakar sendiri tanpa ada pasukan udara luar. Itu langsung nggak bisa dipadamkan, terus nyala terus. Jadi baterai kalau sudah kebakar nggak bisa dipadamkan. Itu tahap kecil ya, baterainya HP. Kalau baterainya mobil atau motor listrik ya lebih ekstrim lagi. Bakar apa, mobil listrik kalau sudah kebakar nggak bisa dipadamkan. Dia cuma apa, petugas pemadam api cuma bisa mengisolasi sumber apinya. Katanya ya, kalau mobil listrik kebakar itu bisa sampai berjam-jam gitu. Walau api sudah mati, setelah dibiarkan dia bisa terbakar lagi. Rencananya bahas singkat kok jadi bertele-tele ya, maaf ya. Jadi resikonya itu tinggi sekali ya. Kebakarnya bisa lama karena sumber apinya sendiri, sumber energi untuk apinya ya dari baterainya dan nggak butuh udara luar. Terus apa yang bisa menyebabkan hal itu? Masalahnya nggak bisa dikendalikan oleh penggunanya, dari drivernya, dari operatornya, dari pemakainya nggak bisa melakukan sesuatu yang bisa mengurangi resiko tersebut. Yang bisa membuat seperti itu ya, yang pertama sih cacat desain produk. Yang kedua adalah suhu. Jadi ngecas terlalu panas itu bahaya, terlalu dingin itu bahaya. Ada suhu charging ideal, kalau nggak salah antara antara 10 derajat Celcius sampai berapa? 40 derajat Celcius. Itu suhu aman. Lebih dari itu nggak aman. Kalau terlalu panas ya bisa membuat resiko nge-shot. Terlalu dingin juga bisa membuat resiko nge-shot. Sensitif baterai listrik itu. Baterainya mobil listrik, kendaraan listrik itu. Yang berikutnya adalah kalau baterainya itu terkompromi. Jadi baterai itu di kendaraan listrik betul-betul dilindungi. Baterai di kendaraan listrik itu nggak boleh kena vibrasi, nggak boleh kena getaran, terus nggak boleh kena impact. Jadi baterai kendaraan listrik itu nggak boleh jatuh. Misalnya dijatuhkan dari ketinggian 1 meter gitu, nggak boleh. Karena apa? Ya karena baterai itu desainnya ringkih ya. Di dalamnya itu ada serat, ada isolasi kecil-kecil, ada pemisah kecil-kecil antara kutub positif dan kutub negatif. Kecil-kecil karena ya biar densitas energinya tinggi, biar baterainya mampu menyimpan listrik banyak.
Kalau dibuat besar-besar nggak bisa, karena kapasitas itu tergantung dari layer, dari berapa banyak plus minusnya di dalam itu. Makin tinggi kapasitasnya, makin rapat lapisannya. Dan ketika makin rapat, ketika kena shock, kena kejutan, kena sentakan gitu ya, bisa rusak. Jadi ketika baterai jatuh jedok gitu ya, bakal ada yang mungkin pelapis pemisah antara plus dan minusnya retak atau lemah atau jadi makin tipis, yang kalau misalnya dicas itu bisa menyebabkan short dalamnya. Kalau sudah short, resiko kebakar. Ya itu, tapi ya sudah dari sisi desain, ya salah dari desain juga. Oleh karena itu ya, kalau misal ada mobil listrik tabrakan, itu diwajibkan untuk ganti baterai. Mobil Tesla misalnya, itu diharuskan untuk ganti baterai. Kalau nggak salah gitu ya, nanti penulis coba cari informasinya. Kalau habis tabrakan gimana? Tapi setahu penulis, kalau habis tabrakan, dari pihak Teslanya nggak mau gambling, pasti nyuruh konsumen itu ganti baterai. Karena kecelakaan itu nggak tahu terjadinya gimana, dan namanya crash itu bisa memberikan tekanan sangat besar ke baterainya, dan itu pantangan besar untuk mobil listrik. Nah ini bedanya ya, kalau orang nggak tahu ya bisa. Ini bedanya. Kalau kendaraan listrik itu lebih karena resiko ya, lebih karena resiko produksi, bukan salah konsumen. Tapi konsumen nggak bisa cari solusi sendiri, cari cara untuk biar lebih aman, karena wis bawaan. Dah hujan ya, penulis hentikan dulu videonya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.